Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini boleh beribadah walaupun masih harus online. Tapi kita percaya Tuhan berkenan atas ibadah kita. Sejenak kita memperhatikan warta jemaat kita minggu ini. Gembala sidang dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita di minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus kiranya memberkati dan biarlah kiranya ibadah ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, Gembala sidang, majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Novaria Sari Tambun, Winda Melati Simangunsong, Bapak Kardo Sinaga, Erlin Nov Gafrila Zega, Wanda Putri Adelia Simajuntak, Domingo Jafet Sidabutar, Ibu Darmawati Borusialoho dan Bapak Togar Manulang. Panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Gembala sidang dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Payanto Sitompul, Ibu Lisba Opu Sungguh. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan kasih yang semakin utuh dan dipenuhi sukacita. Data anggota jemaat dimohon kerjasama seluruh jemaat untuk segera mengisi form keanggotaan yang dibagikan oleh Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi karena akan dibuatkan database keanggotaan sewilayah 2. Baptisan Kudus Anak pada hari Minggu 13 Desember 2020 pada ibadah umum ketiga akan diadakan pembaptisan kudus anak bagi Bapak Ibu yang rindu anaknya menerima sakramen baptisan ini agar mendaftarkan diri kepada Komisi Keanggotaan Bapak Samson Pakpahan dengan menyertakan fotokopi akta lahir dan fotokopi KK. Ibadah penghiburan pada hari Selasa 24 November 2020 pukul 19.30 WIB. Kita akan mengadakan ibadah penghiburan bagi keluarga Lambok Siregar, anggota sel grup Hosana. Oleh karena situasi COVID, maka ibadah penghiburan ini akan dihadiri oleh majelis dan anggota sel grup Hosana. Persembahan dan persepuluhan. Pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan 2 kantong, kantong merah untuk kasih gereja dan kantong biru untuk dana Natal. Dan kami mengajak seluruh jemaat agar dengan taat dan sukacita kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan kita. Dan bagi Bapak Ibu yang belum menyerahkan perpuluhannya bulan November agar menyerahkannya melalui persembahan kita pada hari ini. Jadwal perayaan Natal Gemi Sola Gracia 2020 dapat kita lihat di website gereja kita. Dana Natal yang sudah terkumpul sampai dengan Jumat 20 November 2020 adalah sebesar Rp4.325.000. Bagi yang belum menyerahkannya, dimohon kerjasama kita semua. Petugas ibadah umum Minggu 29 November 2020 dapat kita lihat di slide dan di website. Seluruh petugas agar hadir sermon pada hari Rabu pukul 19.30 WIB. Jemaat yang beribadah Minggu 29 November 2020, ibadah umum 1 sel grup Maranatha dan sel grup Shalom, ibadah umum 2 sel grup Getsemani dan Hosana, ibadah umum 3 sel grup Gloria dan Efrata. Laporan persembahan Minggu 15 November 2020, kantong merah, kantong biru, persembahan ibadah di rumah online, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, pembelian pastori dapat kita lihat di slide dan di website. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Warta selengkapnya dapat kita lihat di website gereja kita www.kemisolagracia.tangerang.online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita. Kita dapat beribadah walaupun melalui online. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati lewat ibadah ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mohon tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus dalam ibadah kita ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian rohani Metodis nomor 22, ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dan dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini, karena kesetiaan dan kasih-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu bagi kami sepanjang minggu yang lalu. Kami juga mengucap syukur untuk hari ini dan untuk janji-Mu bagi kami, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk kebutuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memulai ibadah kami ini. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang sering kami lakukan mendukakan hati-Mu ya Tuhan, ampuni kami. Supaya ibadah kami ini layak di hadapan Tuhan, dan menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan melalui responsoria kita yang terambil dari Mazmur pasal 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita membacanya secara bergantian. Pada ayat yang kelima nanti kita membacanya secara bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Allah dalam bait-Nya, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya, sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mempersatukan diri kita dengan mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan menyampaikan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat kita. Sebelumnya mari kita puji Tuhan dari buku Nyanyian Rohani Metodis nomor 34 ayat 1 sampai 2, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan puji bagi Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Hormati namanya serta kenakan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu dinyatakan di dalam hidupmu dan buahnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Oleh karena kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang lalu, Engkau memberkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Kami boleh melakukannya dengan baik semua karena pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami datang menghadiri undangan Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu. Sebelum kami menaikkan setiap pokok doa kami Bapa, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Banyak dosa yang kami perbuat yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ampuni kami Tuhan, supaya setiap doa dan permohonan kami Tuhan jawab seturut dengan waktunya Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tolong Bapa berkatilah bangsa kami ini, para pemimpin dari yang tertinggi sampai terendah sekalipun Tuhan. Tolong Bapa berkati mereka, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati Tuhan setiap pemerintahan kami ini Bapa, supaya pemerintahan kami ini Tuhan boleh damai di dalamnya Tuhan. Dan orang-orang yang duduk dalam kedudukan mereka Tuhan, Engkau berkati mereka, supaya mereka juga boleh mengerjakan tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini juga Tuhan kami berdoa Bapa, untuk Kabupaten Tangerang Bapa. Tuhan kami berdoa untuk pemimpin Kabupaten Tangerang ini Tuhan, Kau juga memberkatinya, supaya Kabupaten Tangerang ini Tuhan boleh juga hidup damai. Kami juga ada di dalamnya Tuhan. Engkau berkati setiap orang-orang yang ada di Kabupaten Tangerang ini Bapa, supaya kami boleh hidup dengan damai Bapa, dengan saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat lingkungan gereja Sola Gracia tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk warga di sekitar ini dan juga RT RW, Tuhan berkati mereka Bapa.
Jika mereka lalu lalang dari rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, Kau berkati mereka, supaya mereka juga merasakan keteduhan daripada Tuhan melalui ibadah kami, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa untuk gugus tugas dalam menangani wabah COVID-19 ini Bapa. Tuhan berkati mereka, supaya wabah COVID-19 ini Bapa boleh berlalu dari dunia ini, bahkan dari bangsa kami ini Bapa. Supaya kami boleh Tuhan melakukan setiap aktivitas kami dengan baik, dan juga anak-anak kami Tuhan, dan para orang tua yang bekerja, supaya mereka boleh leluasa Bapa, dengan tidak rasa takut dengan wabahnya COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk GMI wilayah 1 dan 2, dan juga pengembangan, dan juga para Bapak Bishop, dan juga para DS dan hamba Tuhan. Tolong Bapak berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan, para hamba-Mu ini Bapak, untuk melayani mereka Tuhan di perkotaan ataupun di perdesaan sekalipun Bapa. Tuhan berkati mereka supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh mereka nyatakan untuk orang-orang yang belum percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Bapa untuk jemaat GMI Sola Gracia yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan untuk anak kami Sari Tarigan, Ivan Citorus, Christian Sutejo, Indra Lesmana Siregar. Tuhan berkatilah mereka Bapa, apapun yang dirasakan mereka, keluhan apapun dalam tubuh mereka, Tuhan jamah, Kau sembuhkan Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Leonard Panggabean dan juga Bapak Roy Nababan. Tuhan jamah tubuh mereka, biarlah Tuhan kesempurnaan, kesembuhan yang daripada Tuhan boleh mereka rasakan Tuhan. Dan juga obat-obat yang mereka minum, Tuhan berkati supaya menjadi saluran kesembuhan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan Bapa. Tuhan, berikan mereka Bapa kesabaran untuk menantikan jawaban daripada Tuhan, supaya mereka juga boleh bekerja Tuhan, mereka boleh makan, mereka boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan Yesus berkatilah anak-anak kami dalam pelajaran mereka dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi sekalipun Bapa. Tuhan berkatilah anak-anak kami ini Tuhan. Dan saat ini Bapa, anak-anak kami ini Tuhan melakukan tugas daring Bapa melalui online Tuhan. Tolong berkatilah anak-anak kami ini supaya mereka boleh juga mengikuti online ini dengan baik Bapa, memberikan motivasi yang baik. Demikian juga dengan kami para orang tua yang mendidik dan juga mengajari anak-anak kami ini. Berikan kami Tuhan kesabaran supaya setiap pembelajaran online ini Bapa boleh mereka rasakan dan boleh mereka lakukan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembelian ruko yang ada di sebelah ini Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap para donatur ataupun kami Tuhan jemaat-Mu. Tolong Bapa berikan kami hati kesehatian supaya kami boleh bersama-sama memberikan berkat yang Tuhan berikan bagi kami Bapa. Dan kami Tuhan, kami yakini Bapa, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Itulah yang kami aminkan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah ruko yang ada di sebelah ini menjadi milik Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di GMI Sola Gracia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong Bapa, Engkau berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita, ucapan syukur kita, dan juga persepuluhan kita. Sebagai nas pembimbing persembahan kita terambil dari Lukas pasal 6 ayat 38, demikian bunyi firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita dari buku nyanyian rohani nomor 143 ayat 1 sampai 2. Bila topan terus melanda hidupmu.
Ketopan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang sudah melingkupi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kesehatan, kekuatan yang Kau beri bagi kami, bahkan sukacita, damai sejahtera yang Kau nyatakan bagi kami. Sungguh ajaib berkat Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami nikmati hari ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kasih Allah, biarlah Tuhan di dalamnya kami semua boleh bersukacita. Dan dengan penuh sukacita kami membawa persembahan kami, bila seluruh persembahan kami dapat dipergunakan memperluas kerajaan Tuhan. Berkati jemaat yang sudah mempersembahkan, berkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, berkati segala usaha mereka. Juga Tuhan memberkati setiap anak-anak yang Engkau percaya mengelola persembahan ini, biarlah dengan roh takut akan Tuhan, persembahan ini kami pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat yang sudah mempersembahkan persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan janji iman, biarlah Tuhan segala berkat yang daripada Allah melimpah bagi mereka, sebab firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang memberi dengan sukacita, bahwa mereka tidak akan pernah kehilangan berkat. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Novaria Sari Tambun, Winda Melati Semangunsong, Bapak Kardo Sinaga, Erlin Nov Grafila Zega, Wanda Putri Adelia Semajuntak, Domingo Japet Sedabutar, Ibu Darmawati Borussia Loho, Bapak Togar Manulang. Kami memohon tangan kasih-Mu menyertai dan memberkati menjamah mereka, dan bertambahnya usia, bertambah-tambahlah iman, hikmat mereka dan kasih mereka kepada Allah. Dan kami percaya bahwa Engkau sebagai pemilik kehidupan, biarlah kehidupan yang berkelimpahan Tuhan nyatakan bagi mereka. Ini doa harapan syukur kami ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kita, "Iya Tuhan, tiap jam ku memerlukan." Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi
Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang turut selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Sekali lagi kita katakan, setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Ya Tuhan, kami memerlukan-Mu setiap jam dan setiap waktu. Sebab tanpa Tuhan hidup kami tidaklah berarti. Dan tanpa Tuhan hidup kami adalah sia-sia. Maka kami memerlukan memaknai kehidupan kami, menjalani kehidupan kami, dan berharap penuh dalam hidup yang Kau percayakan bagi kami. Ajarlah kami untuk boleh senantiasa berharap kepada Allah dan melakukan apa yang berkenan kepadamu di hidup yang Kau percayakan bagi kami. Lewat firman-Mu, kami boleh belajar, kami boleh bersama-sama mengerti kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan di ibadah kita pada hari ini, Minggu 22 November. Itu artinya saudara, kita sudah mendekati Natal. Jadi kalau dalam kalender gereja, kita hari ini memasuki minggu akhir tahun gereja. Dan dalam beberapa gereja ini disebut dengan Memento Mori, atau mengenang mereka orang-orang yang telah mendahului kita. Jadi mengingatkan kasih, perjuangan, dan segala apa yang sudah mereka lakukan dalam kehidupan mereka, dan kita boleh belajar daripada. Dan pada saat ini saudara, kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Injil Matius pasalnya yang ke-25, ayat 31 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Bapak Ibu dapat mengikutinya di rumah, dapat mengikutinya dalam hati masing-masing juga. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan,
atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya memberikan tema kita pada minggu kita pada hari ini adalah, kalau kita mau berbicara melayani Tuhan, itu artinya nampak dari bagaimana kita melayani sesama sebagai sebuah pemaknaan penting bagi kita dari firman Tuhan pada hari ini. Nah, mengawali khotbah ini, saudara, saya mengajak kita untuk masuk pada sebuah perenungan awal. Bagaimana saya menjalani hari-hari saya di tahun 2020 ini? Ini penting, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita akan mengakhiri tahun ini. Minggu depan kita sudah Minggu Advent, sudah akan menyala lilin satu di depan ini, berarti kita akan memasuki sebuah tahun yang baru dan periode yang baru. Bagaimana saya mensyukuri segala berkat Tuhan pada tahun ini? Bagaimana saya mengasihi orang-orang di sekitar saya? Bagaimana saya melakukan ibadah saya? Pantaskah saya mendapat segala nikmat yang Tuhan berikan hari ini? Pantaskah kita mendapatkannya karena kebaikan kita, karena perbuatan, atau karena segala apa yang kita lakukankah? Maka semuanya itu menjadi milik kita. Saudara, perenungan ini penting, bahwa hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, sehingga kita kemudian punya sikap dan kita punya kesiapan mental, kesiapan kehidupan secara pribadi, menyambut Advent dan menyambut Natal sebentar lagi. Maka pertanyaannya perlu kita jawab dan menjadi perenungan. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara, kalau ditanya, bagaimanakah kira-kira kehidupan kita selama tahun 2020? Saya tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kita berjuang dengan was-was, diintimidasi oleh COVID, dan sampai hari ini pun kita masih berhadapan dengan zaman yang sama. Entah kapan berakhir kita pun tidak tahu. Tetapi saya yakin, saudara, justru dalam kondisi ini kita menemukan ada sesuatu yang luar biasa, bahwa di tengah ancaman, di tengah COVID, di tengah seluruh intimidasi musuh yang tidak kita lihat ini, Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, dan kita boleh sehat bersuka cita hingga hari ini. Amin, saudara. Dan ini menjadi penting. Nah, penting untuk kita ingat, saudara, bahwa kenapa pertanyaan ini supaya perlu dijawab? Sebab kita harus melihat bahwa iman kepada Tuhan, saudara, bukan formalisme tanpa pemaknaan. Sehingga kita perlu merenungkan, kita perlu menjawab bahwa ini bukan hanya soal urusan pribadi, bukan hanya urusan saya, bukan hanya relasi secara pribadi, tetapi kita harus melihat bahwa iman itu adalah berbicara soal relasi dengan sesama, dan itu juga bagaimana kemudian kita membangun hubungan dengan Tuhan. Bahwa bukan hanya menjadi urusan pribadi, tetapi harus menyentuh kepada relasi sesama. Iman kepada Tuhan dirumuskan oleh Matius 22 ayat 37 sampai 39, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti saudara, ketika kita berbicara soal inti, ketika kita berbicara mengenai sesuatu tentang relasi dengan Tuhan, maka kita berbicara dengan relasi dengan sesama. Dan itu nampak jelas. Kita tidak bisa berkata, urusan dengan Tuhan urusanku, bukan urusanmu, itu tidak. Nah, saya mau sampaikan begini saudara. Inti iman kepada Tuhan adalah mengasihi sesama yang didasari dan didorong oleh kasih kepada Tuhan. Ingat, mengasihi sesama yang didasari oleh kasih kepada Allah. Itu motivasinya, segala tindakan, segala perbuatan, segala kasih, segala apa yang dilakukan, dasarnya adalah kasih kepada Allah. Bahwa kita melakukan firman dengan tulus, dengan jujur, sebagai jawaban atas panggilan Tuhan bagi kita, bukan demi sebuah pamrih. Maka saudara-saudara, perlu kita lihat dalam segala ketundukan dan kerendahan hati, bahwa apa yang disebut dengan inti iman, saya garis bawahi saudara, soal inti iman adalah mengasihi sesama, mengasihi orang lain, didorong oleh kasih dari Tuhan, dan kita melakukan segala kebenaran firman Allah dalam ketulusan, dalam kejujuran, dan itu adalah sebagai jawaban atas panggilan Tuhan bagi kita sebagai mitra Allah, dan di dalamnya tidak ada pamrih, tidak ada pencitraan, atau kita tidak sedang membangun sebuah citra apa-apa, sebab citra diri kita sudah terbangun ketika kita dalam persal tersembunyi pun melakukan kebenaran. Citra diri kita sesungguhnya sudah terbangun secara benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ini yang penting. Nah, firman Tuhan pada hari ini saudara berbicara mengenai penghakiman terakhir. Kalau sudah berbicara soal penghakiman terakhir, berarti semua orang harus datang mempertanggungjawabkan dirinya, imannya, perbuatannya di hadapan Tuhan. Berarti itu berbicara mengenai sebuah vonis. Engkau layak menerima kekekalan atau tidak. Ada dua yang kekal saudara, api kekal, kehidupan kekal. Jadi kematian kekal dan kehidupan yang kekal. Hanya itu tempatnya yang disampaikan di sini. Dan yang digambarkan dalam perikop kita ini adalah satu golongan kambing, satu golongan lagi adalah domba. Satu duduk di sebelah kanan, satu lagi disebutkan yang di sebelah kiri Tuhan. Jadi kita lihat begini, bahwa penghakiman terakhir saudara adalah sebuah saat di mana penentuan layak tidaknya seseorang masuk surga. Penghakiman terakhir. Tidak ada kesempatan. Sudah tertutup semua peluang. Dan itulah kesempatan yang terakhir. Bahwa ketika berbicara mengenai penghakiman yang terakhir, itu berarti ada pemisahan manusia sesuai dengan pemaknaan keimanannya. Ada pemisahan antara mereka yang disebut orang benar, dan ada pemisahan dengan mereka yang disebut dengan orang yang tidak benar. Kalau dalam firman Tuhan hari ini disebutkan satu orang yang berbahagia, satu lagi adalah orang yang terkutuk. Hanya dua sudah. Maka ketika penghakiman yang terakhir itu adalah hanya akan terjadi pengelompokan orang benar dan orang yang tidak benar. Materi, kalau boleh saya katakan, kalau tepat mungkin pinjam istilah pengadilan, materi pengadilannya berpusat pada pemaknaan inti imannya tadi. Kasih kepada Tuhan sama dengan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Motivasi dalam melakukan tindakannya adalah mengasihi. Ini penting saudara. Jadi saya mau katakan begini. Kalau sekarang dalam pengadilan itu kan ada tuntutan pasal sekian dan hukumannya kan beda-beda. Kalau di penghakiman terakhir nggak ada bicara begitu. Maka hanya ada satu tolok ukur atau tidak ada pasal berlapisnya. Bahwa kamu melakukan inti iman itu pemaknaan dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 itu atau tidak. Kira-kiranya hanya sebatas itu dibuat. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu ketahui atau tidak. Apakah memang betul-betul didasari oleh kasih kepada Allah atau tidak. Nah, hanya ada dua kelompok. Kita lihat kelompok dalam penghakiman terakhir, saudara. Kelompok pertama. Kelompok pertama disebutkan adalah kelompok domba. Golongan umat yang dipuji oleh hakim yang agung.
golongan ini yang ternyata secara meyakinkan melakukan, mewujudkan dan mengejawantahkan imannya dalam kehidupannya sehari-hari. Secara meyakinkan dalam pandangan penilaian sang hakim itu, mereka adalah orang-orang yang secara nyata, secara benar, secara jelas, secara jujur dan murni melakukan firman Tuhan di hidup mereka sehari-hari. Apa yang tertulis soal mengasihi Tuhan, apa yang mereka pahami soal mengasihi sesama, mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang melayani dengan tulus kepada orang lapar. Mereka adalah orang-orang yang peduli kepada yang haus, orang asing, yang telanjang, yang sakit, dan yang terpenjara. Bagi kelompok ini, bahwa pelayanan adalah sudah seharusnya dan semestinya, dan tidak perlu menghitung-hitung dan tidak perlu mengharapkan imbalan terhadap semua apa yang disampaikannya. Dan dia tidak menuntut balas apa. Melakukan dengan hati yang tulus, dengan rela, sepenuh hati atas kasih yang murni di hadapan. Bukan pencitraan, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya disanjung orang, tetapi karena memang dia memenuhi panggilan surgawi. Dia harus melakukan. Bahwa ada banyak orang yang memberi sesuatu kepada orang lain, langsung panggil wartawan, diliput TV, serah terimanya secara jelas. Sementara mereka, kelompok domba yang dituliskan dalam Alkitab ini, tidak begitu. Ketika hakim itu berbicara kepada mereka, lalu kapan kami melakukannya? Mereka pun tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada pengumuman, nggak ada tahu, nggak dicatat-catat. Maka dalam renungan yang saya sampaikan pada hari Jumat pagi, kita kalau ditolong pasti, menolong orang juga sudah pasti. Dan saya pastikan saudara-saudara di hidup yang saudara hadapi, sukses tidaknya saudara hari ini, kalau kita sukses, pasti ada orang yang sudah menolong kita menjadi sukses. Maka jangan lupakan mereka. Tuhan pakai mereka secara luar biasa untuk membuat kita sukses. Membuat kita mencapai apa yang luar biasa dalam hidup hari ini. Tetapi kalau kita sudah menolong orang pun, melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan ingat-ingat, nanti kamu kehilangan berkat di sorga. Abaikan, lupakan, tapi ingatlah bahwa itu adalah sebuah panggilan pelayanan kita kepada Allah yang kita lakukan dengan segala ketulusan. Bukti otentik sebagai sesuatu kualitas keimanan kita yang luar biasa di hadapan Allah. Amin, saudara? Bahwa mereka adalah orang-orang yang telah hidup dalam kepedulian, telah meninggalkan kehidupan yang egois, tidak berpusat lagi pada diri. Bahwa mereka adalah orang-orang yang memberi bukan demi nama baik, bukan demi pujian, bukan demi apresiasi, bukan demi sanjungan, seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang munafik. Tetapi karena kesadaran akan kasih Allah, maka bagi mereka, Yesus sang hakim ketika berkata, ketika mereka diperhadapkan pada pengadilan itu, maka hakim itu berkata, marilah kamu hamba-hambaku yang taat dan setia. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Raja itu berkata kepada mereka, ayat yang ke-34, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan. Marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ketika melakukannya dalam segala ketulusan, kejujuran, dan segala kerendahan hati, Bapa berkata, marilah anak-anak, nikmatilah kebahagiaan dalam kerajaan. Mereka pun bingung, kapan kami melakukan? Kapan kami mengerjakan? Kapan kami melayanimu Tuhan? Kapan kami melakukannya buatmu ya Tuhan? Maka hakim itu berkata, maka Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus mengidentifikasi dirinya bukan sebagai orang yang hebat, pejabat, orang-orang penting, tetapi orang yang hina. Saudaraku yang disebutkan oleh Yesus adalah saudaraku yang hina ini. Maka kebanggaan kita sebenarnya bukan karena ketemu pejabat, memberi sesuatu kepada pejabat, lalu memberi sesuatu kepada orang yang penting dalam pandangan dunia, tetapi justru bagi orang yang terabaikan oleh dunia.
Dan saya kira ini menjadi sesuatu yang penting juga bagi kita dalam program sosial kita ya. Menolong mereka yang kesulitan, menolong mereka yang tidak mampu, membantu pendidikan mereka yang memang harus dibantu sebagai sebuah jawaban bagi kita. Kalau orang-orang yang hebat yang sudah dibantu, tidak mungkin juga orang dibantu yang hebat. Sehingga dalam hal ini saya lihat saudara bukan pepatah orang Batak, si soli-soli hidup itu, beri aku supaya kau kuberi, bagi orang-orang golongan domba tidak berlaku itu. Aku memberi, tidak mengharapkan apa-apa kamu beri. Aku melayani, tidak mengharapkan supaya engkau memberikan timbal baliknya sama saya. Tetapi itu disadari sebuah panggilan bahwa dia memang harus melakukannya. Yesus mengidentifikasi dirinya dengan mereka yang lemah, yang kekurangan, yang membutuhkan kasih yang nyata. Dan dalam pandangan ini Yesus berkata, itulah iman, itulah yang melayakkan, dan itulah yang membuat bahwa kamu layak masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang kamu lakukan bagi salah seorang saudaraku yang paling hina. Kehinaan dalam pandangan dunia ternyata itu yang membuat seseorang menjadi mulia. Berarti saudara, secara simpelnya saya mau bilang apa? Pelayanan yang mulia. Bukan yang dipuja-puji oleh manusia. Tetapi pelayanan yang mulia adalah yang dilakukan dalam segala ketulusan, kerendahan hati dengan satu motivasi. Aku terpanggil untuk melayani. Bahwa memang kita harus memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin saudaraku. Kita mau menutup tahun. Seberapa banyak yang sudah kita tolong? Seberapa banyak kita sudah peduli? Seberapa banyak kita sudah memberi mereka? Atau seberapa banyak kita sudah mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi mereka? Perlu kita pikirkan. Perlu kita maknai. Hidup keimanan kita, betulkah kita sekarang ini melakukannya oleh karena kasih kepada Allah? Apa kata Yesus kepada mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang yang, apa kebahagiaan kita hari ini saudara? Saya rindu kita berkata bahwa aku berbahagia oleh karena aku bisa berdampak bagi orang lain. Saya berbahagia karena saya bisa memberkati orang lain. Saya berbahagia karena saya bisa memotivasi orang. Saya berbahagia oleh karena saya bisa memberi sesuatu yang baik kepada orang. Apa kebahagiaan kita? Tuhan mau memakai saya melayani siapapun yang terabaikan oleh dunia. Dan itu panggilan kita yang paling mendalam. Saya berharap kita semua berkata amin. Dan semua kita tertantang untuk melakukan. Jika belum dalam tahun ini, pas kesempatan masih banyak. Sebab yang akan kita terima nanti kita rayakan minggu depan adalah Dia yang adalah Tuhan mengosongkan diri untuk melayani manusia. Kalau kita tidak punya konsep penerimaan sekarang, maka perayaan Natal adalah formalitas tanpa makna yang benar. Sehingga ini menjadi penting. Tetapi Yesus memberikan sebuah gambaran saudara bahwa ternyata ada kelompok kedua. Itu disebutkan satu kelompok kambing. Jadi kita tidak mau berbicara binatangnya ya, tetapi soal sikap karakter yang mereka punya digambarkan. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang mengabaikan perintah, tidak melakukan firman dengan tulus. Mereka mencari alasan bahwa mereka berkata, kami tidak tahu. Tuhan kan nggak pernah bilang kalau Tuhan mengidentifikasi dengan orang-orang miskin. Tuhan kan nggak bilang kalau Tuhan datang. Tuhan kan nggak kasih tahu kalau memang melayani itu adalah itu yang benar. Kalau Tuhan bilang pasti kami akan melakukan yang terbaik. Kan menyalahkan Tuhan ini. Maka orang-orang yang masuk dalam kelompok kambing adalah mereka mencari pembenaran diri. Mengasihi dengan motivasi yang keliru. Memberi sesuatu supaya menerima lebih. Dan hidup dalam keegoisan. Hidup tidak bermakna bagi sesamanya. Dan hidup tidak dalam standar kebenaran. Dan bagi mereka tidak menyadari dosa, tidak menyadari kelemahan, tetapi berhitung-hitung soal amal. Maka mereka melakukan keagamaan, mereka melakukan tugas-tugas pelayanan dengan berdasar pada tafsiran-tafsiran pikiran mereka terhadap hukum-hukum Taurat. Sehingga mereka seringkali mengklaim diri paling layak, paling rohani, paling pantas, dan paling hebat dibandingnya. Para Farisi kan begitu. Tetapi Yesus berkata, enyahlah dari hadapan. Menjalankan keagamaan berdasarkan tafsiran dan seleranya. Tidak hidup dalam kasih yang murni. Tidak hidup dalam segala kesadaran, pemaknaan, relasi, dan takut Tuhan. Tetapi mereka mau membangun sebuah citra diri yang akhirnya mendapatkan puja-puji dari manusia.
minggu kemarin kan. Suka menerima pujian di pasar, suka menerima penghormatan di tempat-tempat umum, suka sembahyang di pinggir jalan, suka sembahyang di tengah keramaian, supaya orang bilang, oh kamu saleh. Padahal di mata Tuhan mereka salah. Di mata manusia mereka saleh, tetapi di mata Tuhan mereka telah salah. Sebab Yesus berkata, masuklah ke kamar, kuncilah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang Dia yang paling. Pemaknaan ini penting. Kualitas keimanan kita itu kita perlu ukur. Saya masuk kategori kelompok domba kah atau kambing? Sebab ingat saudara, tanpa kita mampu menempatkan diri, jangan-jangan kita tidak tahu kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kita betul-betul beriman kepada Kristus atau tidak. Kapan kami tidak mengasihimu? Pertanyaan mereka. Yesus berkata, ketika engkau tidak melakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau tidak melakukannya bagiku. Ketika engkau mengabaikan peduli kepada mereka, itu berarti engkau mengabaikan aku. Ketika engkau tidak mengasihi mereka, itu juga berarti engkau mengabaikan segala kebenaran yang sudah kusampaikan kepadamu. Dan Yesus berkata, engkau adalah orang-orang yang terkutuk. Sementara orang-orang yang dikategorikan di sebelah kanan, domba yang digambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Kontra saudara ya, saya rindu dan saya percaya kita semua adalah rindu disebutkan sebagai orang-orang yang berbahagia. Ketika besok masuk dalam pengadilan, lalu hakim itu berkata, disebutkanlah namaku, Tomuan Simarmata. Marilah anakku yang setia, engkau sudah mengakhiri pertandingan perjuangan, kau melakukan tugasmu. Aku tahu banyak berat salib, bukan kira-kira gitu. Alangkah bahagianya saya. Tetapi ketika besok misalnya dalam pengadilan itu dipanggil, enyahlah dari hadapanku, alamak jang. Percuma kali kita khotbah segala macam, melakukan ini dan itu segala macam. Enyahlah dari hadapan. Karena kau tidak medulikan ini. Ini menjadi perenungan penting. Coba bayangkan saudara, Tuhan menyebut namamu. Lalu Tuhan berkata, marilah hambaku yang baik dan setia. Terimalah kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Coba bayangkan ekspresinya. Jangankan itu. Kalau ada acara Natal, kalau ada acara pesta, dapat door prize saja, dapat sebiji kipas angin aja, kipas yang gini-gini pun, tidak usah harus kipas yang pakai listrik, namamu disebut, bukankah bahagia? Bahagia saudara? Daripada dari tahun ke tahun kita menunggu, kapanlah namaku disebut, tidak. Kalau ada door prize, namaku pasti disebut tiap tahun. Tapi tahun ini nggak ada door prize, COVID yang ada. Dan saya nggak rindu COVID menyebut namaku. Betul. Artinya saudara, ketika dipanggil nama kita besok, sesuatu yang baik kita dapat. Tomuan Simarmata. Marilah hambaku yang setia. Kurasa sukacitanya telah terturikan. Tidak bisa lagi kita ekspresikan. Jangankan itu. Secara manusiawi saudara. Ketika besok sejarah Gemi Sola Gracia ini dibacakan, terbacalah leader berapa periode Pak Sitompul misalnya kan, bukankah nama Bapak harum? Ketika Pak Sitompul leader dibelilah ruko ini katanya, apa enggak bahagia Pak mengakhiri hidup itu? Legasi kehidupan itu adalah sebuah pengakuan di hadapan manusia, betul ya? Menikmati. Tapi bukan demi itu sebenarnya. Secara manusia saja kita bangga luar biasa. Apalagi kalau Tuhan besok bilang, marilah hambaku yang taat dan ini menjadi perenungan yang penting bagi saya. Sama ibu saya bilang, berapa banyak yang kau doakan pagi ini? Berapa banyak yang kami doakan pagi ini? Karena kalau jogging itu Bapak Ibu kurang lebih 1 jam. Maka 1 jam kami punya waktu diskusi, kami punya waktu berdoa banyak. Siapa-siapa yang mau didoakan. Jadi menjadi sesuatu yang penting bagi saya, bagi kami merenungkan kemudian bagaimana kita berpikir jauh ke depan. Habis sermon kemarin sama Bapak Simajunta, sama Bapak Panggabean, kita diskusi panjang. Soal impian, soal harapan gereja ini banyak. Karena apa? Saya rindu walaupun durasi pelayanan kita tidak tahu entah sampai kapan, tetapi berapa lama pun hidup di dunia, kita bisa memberi makna yang benar. Kami saudara, pemaknaan hidup yang penting, bukan soal itu. Orang-orang yang masuk dalam kategori kambing ini dikatakan adalah orang-orang yang terkutuk. Dan saya yakin kita tidak ingin mendengar ini nanti dalam penghakiman. Orang terkutuk kata, saya yakin kita tidak rindu mendengar ini. Tetapi kita rindu, kita disebut hambaku yang taat dan setia.
Orang-orang terkutuk akan menerima hukuman dalam api yang kekal. Orang-orang terkutuk akan menerima siksaan yang kekal. Dan mereka tidak akan menerima apa yang disebut dengan kebahagiaan yang kekal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang penting buat kita pikirkan? Beberapa poin mau sampaikan sebagai penutup khotbah ini. Saudara, aku pertama, mengasihi bukan sebuah pilihan. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau pilihan boleh iya, boleh tidak. Tetapi saya katakan dalam pemaknaan keimanan kita yang benar, ketika kita berbicara soal mengasihi adalah sebuah keharusan. Maka ketika engkau tidak mengasihi, maka engkau menjauh dari Tuhan. Ketika engkau tidak mengasihi, engkau sudah menolak pengakuan kepada Allah. Statusmu boleh Kristen, tetapi Tuhan sudah engkau tolak ketika engkau menolak untuk mengasihi. Sebab apa? Sebab mengasihi Tuhan itu artinya adalah kita menerima dan mengakui Dia. Mengasihi sesama, mewujudkan kasih yang Allah berikan bagi kita. Maka perlu bagi kita mewujudkan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan demi sebuah nama baik, tetapi demi panggilan kita, demi perwujudan keimanan kita, dan demi diri kita sendiri dalam membangun relasi yang benar dengan Allah. Pada saat penghakiman nanti, Ia akan menanyakan kepada kita, apakah engkau mengasihi saudaraku yang paling hina ini? Dia tidak akan bertanya berapa banyak menteri kau temui, dia nggak akan bertanya berapa banyak pejabat kau temani, dia nggak akan tanya berapa banyak orang kaya yang kau temani. Tetapi seberapa banyak kau peduli kepada saudaraku yang paling hina. Kalau itu pertanyaannya saudara, kita kemudian boleh menjawab, seberapa banyak kita peduli. Apakah engkau peduli pada saat mereka sedang kekurangan? Apakah engkau peduli saat mereka sedang dalam keadaan terpuruk? Apakah engkau peduli saat dunia menolak mereka tetapi engkau hadir untuk menerima mereka kemudian? Ketika kita diberi, apakah kita menyadari bahwa kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain? Ingat saudara, bahwa Tuhan memberi banyak supaya kita bisa memberi banyak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan banyak, kalau diminta daripadamu banyak, itu karena Tuhan memberikanmu banyak. Ketika engkau diberkati, disadari nggak bahwa kau harus memberkati orang? Ingat bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi Tuhan menitipkannya. Kalau khotbah konferensi resort Pak Des bilang kan soal talenta kan? Kalau dikasih 2, hasilnya 2. Kasih 5, dihasilkan 5. Kasih 1, ditanam pula. Jangankan itu, jangankan yang 1, yang tadinya ada pun semua diambil jadi 0. Mau seperti itu? Saya kira enggak. Maka semua orang berdoa supaya dia diberkati, tetapi ketika Tuhan mengabulkan doamu, maka jadilah saluran berkat. Amin. Saat kita melakukan firman ini, kita akan mengalami kuasa dan kualitas iman pada titik kedalaman yang baru. Ketika kita melakukannya dalam segala ketulusan kemurnian, bukan demi sebuah pengakuan, maka saya percaya saudara bahwa kita akan mengalami sebuah relasi yang kuat. Kebahagiaan yang tiada tara, kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan. Maka kebahagiaan manusia tertinggi adalah ketika dia memaknai hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Kebahagiaan kita yang seharusnya yang paling tinggi dan paling penting adalah ketika kita bisa menjadi saluran berkat dan memberkati banyak. Bukan hanya soal uang Bapak Ibu, soal kehadiran, soal kepedulian, soal sapaan, soal banyak hal. Sebab kalau kita berbicara soal kepedulian itu berbicara uang, orang-orang kaya lah yang akhirnya masuk surga nanti. Tetapi saya katakan bukan itu. Tetapi kita perlu melihat pada sebuah relasi yang intim dengan Allah. Kebahagiaan yang tidak terlukiskan. Lukas pasal 11 ayat 8 berkata, yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman dan melakukannya dalam hidupnya sehari. Yang berbahagia adalah mendengar dan melakukan. Dan perjuangan bagi kita adalah melakukannya setiap. Dengan menyadari sikap ini, dengan menyadari semua keberadaan ini, saya percaya saudara, kita siap mengakhiri tahun ini dengan sebuah kualitas iman yang berbeda, dan kita akan menyambut hari Natal besok dengan sebuah sikap. Ini aku Tuhan, pakailah menjadi alat damai sejahtera. Amin saudara. Kita berdoa. Saya kasih di dalam Tuhan, sebelum saya menutup khotbah ini, saudara yang beribadah di gereja dan yang beribadah di rumah, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Dan hidup itu adalah kesempatan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan.
Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk berkarya, untuk menjawab panggilan Tuhan, dan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Ketika Tuhan masih memberi kita kesempatan, saya rindu Engkau berkata, Tuhan pakailah aku menjadi alatmu. Dan jadikanlah aku anak-anakmu yang taat dan setia, yang peduli kepada mereka yang hina, yang terabaikan oleh dunia. Dalam segala keterbatasan pun aku percaya Tuhan berkenan memanggil. Di pundakmu, di pundakku, di pundak kita semua ada beban, ada panggilan. Kok kita harus peduli, kok kita harus melakukan, kok kita harus mengerjakan kepada sesama, kepada saudara. Hidup ini kesempatan. Dan jika dalam tahun ini kita belum berhasil, saya percaya Tuhan masih memberi kita kesempatan. Sebelum akhirnya, sebelum waktunya berakhir. Selagi Tuhan memberi kesempatan, kita melakukan yang terbaik di hadapan. Sejenak kita berdoa. Katakan, Tuhan pakai aku. Aku mau melakukannya. Melakukan firman. Jadi berkat bagi Allah. Menjadi kawanan domba Allah yang berbahagia. Bukan kawanan kami yang akan masuk ke dalam api yang kekal. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan berkat. Kesempatan melakukan yang berkenan kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan sungguh-sungguh, sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah Saudara dan saya masih Tuhan berikan kesempatan melakukan yang berkenan kepada Tuhan. untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saja. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat. Kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menjadi berkat. Pakailah kami Tuhan. Pakailah kami ya Allah. Kami rindu Engkau berkata kelak dalam penghakiman itu. Marilah hambaku yang taat dan setia. Terimalah kerajaan yang sudah tersedia bagimu sejak dunia disediakan. Kebahagiaan itu kami rindu menjadi milik kami. Kami tidak ingin masuk dalam golongan kambing yang akan masuk ke dalam api yang kekal. Tapi kami rindu hidup bersama. Tuhan tolong kami oleh Roh. Ajar kami di setiap hidup kami melakukan yang berkenan kepadamu. Kuasamu yang bekerja, kuasamu yang memampukan kami dalam nama Yesus. Tolonglah kami ya. Bapa yang baik dan yang penuh kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan, menyadarkan kami. Bahkan kami bersyukur melalui seluruh tahun-tahun kami. Hingga kami tiba pada saat ini. Minggu depan kami akan memasuki Minggu Advent. Dan di dalamnya kami tahu bahwa kedatangan-Mu oleh kasih-Mu yang besar menjadi peringatan sukacita besar bagi kami. Kami boleh siap menyambutnya. Sebab kami telah menyadari dan mengenal diri kami dalam segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu kami terima. Dan firman-Mu dapat kami lakukan hidup. Demi Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang sudah menebus kami dari dosa, yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman, lakukanlah kebenaran dengan jujur dan tulus, tanpa pamrih. Allah yang tersembunyi melihat yang dilakukan secara tersembunyi. Tuhan tahu, Tuhan mengerti seluruh kehidupan. Lakukanlah dalam hidupmu, lakukanlah bagi saudara-saudaraku yang paling hina, kata Tuhan. Maka itu menjadi tolok ukur kelayakan untuk menerima kerajaan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jalanilah hidupmu dalam segala kebenaran dan jadilah berkat dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di hidupmu, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, bahkan di setiap depanmu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat menyongsong Minggu Advent. Selamat juga kita untuk menyongsong segala hari-hari baik ke depan. Kita percaya Tuhan terus memberkati kita. Hati yang gembira, obat yang sangat manjur, dan salam sehat sukacita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.